Saya akan mencoba membuat kompor spiritus dari kaleng-kaleng bekas minuman ini. Kaleng-kaleng ini harus dipotong dahulu, tingginya harus disesuaikan. Saya akan buat dahulu garis potong dengan ketinggian sekitar 3,5 cm. Garis bantu potongnya saya buat dengan cara ini agar garisnya lurus dengan ketinggian yang rata dan sama. Kedua kaleng ini akan dipotong dengan ketinggian yang sama, 3,5 cm. Setelah garis potongnya dibuat, kalengnya saya potong dengan cutter. Ini cutternya harus tajam agar proses pemotongannya lancar dan rapi. Setelah terpotong, tingginya menjadi segitu. Kalau diukur dari bagian lengkungnya itu, terlihat sekitar 3 cm. Kaleng kedua juga dipotong dengan ukuran yang sama. Kini saya punya dua kaleng dengan ukuran yang sama. Satu kalengnya akan dibuatkan lubang kecil-kecil di bagian bawah di tepi miringnya itu. Saya buat dulu titik-titik lubangnya dengan spidol. Titik-titik dibuat dengan membagi melintang garis tengah dari kalengnya. Ini untuk membuat jarak yang sama antar titik-titik sehingga mendapatkan 16 titik lubang dengan jarak yang sama antar lubangnya. Saya akan buat lubang-lubang di titik-titiknya itu dengan mini grinder ini. Mata bor yang saya pakai ukuran sekitar kurang lebih 0,8 mm. Mata bor ini biasa saya pakai untuk melubangi PCB. Kalengnya dilubangin tepat di tengah-tengah bagian sisi miring kalengnya itu. Oke, ini semua titik-titiknya sudah dilubangin. Itu akan menjadi celah keluar uap spiritusnya untuk pembakaran. Kini saya lubangin bagian tengah di bagian cekung kalengnya itu. Saya lubangin dengan cutter. Lubang ini dibuat untuk tempat memasukkan spiritusnya. Guna dari lubang ini juga untuk tempat aliran udara masuk untuk membuat tekanan ke dalam spiritusnya. Tepiannya saya rapikan dengan obeng. Pada kaleng satunya itu, tepinya saya tekuk-tekuk dengan tang. Penekukan ini untuk memudahkan menyatukan kaleng ini dengan kaleng satunya. Itu karena ukuran kaleng yang sama, jadi satu kalengnya ini diameternya harus dikecilkan agar mudah masuk ke kaleng satunya lagi. Setelah ditekuk, kalengnya menjadi seperti itu. Akan saya satukan kedua kalengnya. Jadinya seperti itu. Bentuknya ini menjadi seperti asbak atau mangkuk pendek. Kalau diukur, tinggi keseluruhan dari mangkuk ini jadinya sekitar 4,5 cm. Namun ini belum selesai. Di dalam mangkuk kompornya itu perlu dibuatkan sekat. Sekatnya akan saya buat dari sisa potongan kalengnya ini. Tinggi sekatnya sama dengan tinggi mangkuknya itu, 4,5 cm. Saya buatkan dulu garis bantu potongnya agar lurus dan rapi. Setelah diberi garis, lalu saya belah kalengnya itu dengan cutter. Bahan sekat ini tingginya sama dengan mangkuknya. Saya rapikan dulu bekas potongannya di kedua tepiannya itu. Lalu saya belah platnya. Saya pastikan tingginya benar-benar sama dengan mangkuknya. Mangkuknya saya buka dahulu untuk membuat ukuran sekat yang pas dengan lingkar cekung di dalam mangkuknya itu. Sekatnya itu posisinya tepat berada di bagian cekung di dasar kalengnya. Bagian cekung itu nanti yang akan menahan dan mengunci sekatnya. Saya buatkan dulu titik-titik potongnya dengan mengukur langsung ke dalam kalengnya. Plat sekatnya sisi satu dan satunya itu lagi diameternya sama.
Saya potong platnya sesuai kebutuhan setelah pengukuran. Lalu dibuatkan pengait untuk menyatukan atau menyambung platnya itu. Setelah platnya menyatu, kemudian saya buat titik-titik sebanyak 3 titik di tepi lingkaran platnya. Pada titik-titik itu dibuatkan coakan segitiga dengan gunting. Coakan ini gunanya untuk aliran spiritusnya. Oke, ini sekatnya sudah jadi. Sekat itu dipasang di dalam mangkuknya, tepat di cekungannya. Bagian coakan segitiganya itu diposisikan di bagian bawahnya. Lalu mangkuknya saya satukan lagi. Saat menyatukan mangkuknya itu, saya tekan-tekan kedua belahan mangkuknya agar sekatnya itu menjadi rapat di dalam mangkuknya. Sekarang saya buatkan tutup lubang mangkuknya. Tutupnya saya buat dari bahan yang sama, bekas kaleng dengan jenis yang sama. Saya ambil hanya bagian cekungnya saja. Dipotong melingkar, dibuatkan sedikit tangkai untuk tempat pemegangnya. Bagian lubang besar pada mangkuknya itu ditutup agar apinya hanya nanti membakar uap spiritusnya pada lubang kecil-kecil di pinggirnya itu. Oke, ini kompor pembakarannya sudah jadi, tinggal membuatkan tatakannya saja. Kompornya dibuatkan tatakan agar bisa digunakan layaknya sebuah kompor untuk memasak. Bisa digunakan dimanapun dan untuk keamanan mangkuk perapiannya. Tentunya tatakannya itu dibuat untuk bisa menopang wajan atau panci memasak yang akan berada di atas kompor perapiannya. Tatakannya sudah jadi, mangkuk perapiannya diletakkan di tengah-tengah pakunya itu. Posisi kompornya ini menjadi aman dan tidak mudah bergeser-geser atau tumpah saat nanti digunakan. Kompornya saya coba dengan spiritus ini. Saya tuangkan spiritusnya melalui lubangnya itu. Saya kira-kirakan isinya sesuai kebutuhan agar tidak terlalu banyak. Menyalakan kompor ini, saya sulut langsung kompornya. Menyalakan kompor ini, saya sulut langsung spiritusnya. Oke, kompornya menyala. Nanti setelah kompornya panas dan ada tekanan di dalam mangkuknya, maka uap akan keluar di lubang-lubang kecil di tepiannya itu. Semakin panas kompornya, maka semakin besar semburan apinya. Saya akan coba memasak dengan wajan kecil ini. Wajannya saya beri minyak dulu. Menurut saya apinya ini cukup keras. Minyaknya dapat panas dengan cepat. Saya coba gunakan untuk menggoreng telur ini. Kompor ini semburan apinya sangat keras sekali. Wajannya ini menjadi terlalu panas, sehingga saya harus mengangkat-angkat wajannya sebentar agar telurnya itu tidak cepat gosong. Saat menggoreng telur ini menurut saya sangat cepat. Maklumlah kompor ini tidak memiliki pengatur besarnya api. Untuk mematikan kompor ini sangatlah mudah. Tinggal ditiup saja dengan kencang. Setelah menggoreng telur tadi, terlihat masih ada sedikit sisa spiritus. Sekarang saya akan coba untuk membuat air panas sejumlah ini dengan panci ini. Saya isi lagi mangkuknya dengan spiritus. Kali ini saya isi sedikit lebih banyak dari sebelumnya karena ini airnya cukup banyak. Karena kali ini merebus air yang cukup banyak. Kalau dirasa untuk memasak air ini hingga mendidih waktunya cukup lama. Karena biasanya saya memasak air saat menggunakan kompor gas itu menggunakan api yang besar. Kompor ini cukup lama, maklum saja karena apinya di kompor spiritus ini tidak bisa dibesarkan lagi. Saya rasa kompor ini sangat layak digunakan sebagai alternatif kompor gas, namun tidak cocok untuk memasak dalam porsi yang besar. Mungkin cocok untuk kompor camping, meski tidak sepraktis kompor gas mini yang biasa untuk camping itu. Sisa spiritusnya saya tuangkan lagi ke wadahnya.
Oke teman-teman, semoga praktik saya kali ini bisa memberi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Beri komentar di kolom komentar dan like jika suka. Oke?